mau bertanya Ustaz. Silakan. Nah, tadi kan menjelaskan tadi hadis marfu sama mauquf tadi Ustaz. Atau Betul. Mauquf sama marfu. nah, Kenapa? kalau yang marfu kan satu A, A B C D E itu marfu semuanya Ustaz. Hmm. Nah, kalau mauquf berhenti di satu, A. berhenti di A. Terus yang A dapat dari mana Ustaz? Yang A dapat dari mana? Iya, matanya isinya itu. Oh, gini, gini. Gini, gini. Jadi, kalau yang marfu, kan kita tahu bahwasanya dia adalah tarif marfu, kan kita sudah tahu di sebelumnya, itu perbuatan atau perkataan Rasul. Mauquf, kita tahu dari sebelumnya, itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat. Terus A dapat dari mana? Tadi makanya saya contohkan misalkan ini yang pertama perkataan Rasul, yang kedua perkataan sahabat. Jadi ketika misalkan seorang sahabat mengatakan sebuah perkataan, mungkin di situ mungkin saja para sahabat membuat perkataan mereka sendiri. Jadi mereka mendapatkannya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian yang mereka pahami seperti ini. Lalu kemudian mereka sampaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Saya tidak memandang ini adalah perkara yang benar. Misalkan aku melihat ini adalah sesuatu yang haram. Gitu. Saya melihat ini tidak layak. Itu yang seperti itu bisa saja didapat oleh sahabat dari pemahaman mereka. Atau ketika mereka dihadapkan suatu perkara, terus mereka menghukumi, oh ini yang benar, yang kuat seperti ini. Itu berasal dari pemahaman mereka. Dan mereka pahamnya daripada Rasul. Kalau modelnya seperti ini, maka hadisnya mauquf. Tapi kalau mereka sampaikan bahwasanya yang saya dapat dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan seperti ini, itu hadisnya marfu. Oke. Tapi dalam beberapa kondisi, mereka terkadang karena saking seringnya mendengar apa yang Rasulullah katakan, ucapan Rasulullah itu tersampaikan dalam lisan mereka tanpa mereka sampaikan bahwasanya itu dari Rasulullah. Maka misalkan Rasulullah berkali-kali mengatakan bahwasannya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Misalkan. Lalu kemudian karena sahabat ini saking seringnya mendengarkan perkataan tersebut, dia mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dia mengatakan seperti itu tanpa kemudian mengatakan ini adalah perkataan Rasul. Nah, maka yang seperti itu dianggap sebagai hadis mauquf. Karena itu dianggap perkataan sahabat, tidak dinisbatkan kepada Rasul. Jadi hadis-hadis yang mauquf itu bisa saja didapat oleh para sahabat dari Rasul, bisa saja tidak didapat dari perkataan Rasul langsung, tapi mereka tidak sampaikan itu perkataan Rasul. Bisa juga itu mereka dapatkan dari apa yang mereka pahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jelas? Baik, berarti yang mauquf itu dua kemungkinan dari sahabat langsung atau dari Rasulullah langsung begitu saya. Betul. Maka misalkan tadi kasus ya A, B, C, D dan di sini A, X, Y, Z. A, B, C, D misalkan itu mendengar si A, si B ya, si A punya dua murid ya, B sama X. Si B itu mendengar A bilang bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ini, Rasulullah SAW misalkan mengatakan apa. Oke, itu si B mendengarnya di satu waktu. Ternyata si X itu datang bertemu dengan A di waktu lain. Dan di waktu lain, A mengatakan perkataan yang sama, tapi dia nggak bilang bahwasanya ini perkataan Rasul. Misalkan seperti itu. Maka akhirnya terjadilah ilah, di mana B meriwayatkan ini perkataan Rasul, sedangkan X meriwayatkan ini adalah perkataan sahabat A. Padahal teks yang disampaikan sama, hanya saja bedanya si sahabat A ini dalam satu waktu menyampaikan ini perkataan Rasul, di waktu yang lain beliau tidak menyampaikan ini perkataan Rasul. Maka yang ketika di kasus yang pertama hadisnya menjadi hadis marfu, di kasus kedua hadisnya menjadi hadis mauquf. Seperti itu. Nah,
Jelas? Ada pertanyaan lain? Mau tanya Ustadz, jadi syuzuz itu beda satu jalur dari beberapa jalur atau satu rawi yang berbeda dari rawi lainnya? Sebenarnya lebih kepada apa namanya? Lebih kepada jalur ya. Di dalam jalur itu ada rawi otomatis. Tapi yang 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 pasti itu adalah ada satu jalur yang dia berbeda dengan jalur dari rawi lainnya. Baik nanti perbedaannya pada jalurnya atau pada apa? Atau pada matan, baik pada sanadnya maupun pada matannya. Dan syuzuz ini adalah hukum pada sebuah jalur, bukan hukum pada seorang rawi. Jadi ketika seorang rawi itu berbeda dengan yang lainnya, tidak dikatakan orang tersebut itu kita hukumi sebagai orang yang syaz, gitu. Dengan kata lain semua hadisnya jadi syaz, enggak. Jadi dia dihukumi syaz di jalur itu saja, di hadis itu saja. Makanya jadi syuzuz itu beda satu jalur dari beberapa jalur. Yang mana nanti jalur tersebut atau semua jalur tadi diisi oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Hanya saja satu jalur ini berbeda dari jalur-jalur yang lain. Itu. Apakah jelas? Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Saya akan tutup. Barakallahu fikum jami'an.